Berasal dari virus. Virus juga adalah makhluk hidup yang sifatnya mikroskopis. Atau ada yang iseng sambil jalan lewat, tangannya sambil iseng metik-metik daun. Nah, ini kan juga akan mengganggu nantinya. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Komar yang sudah memfasilitasi kami di ruangan ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah berkenan bergabung dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari kami, dosen-dosen PGSD FIP UNJ, di mana ini sudah hari yang ketiga, hari terakhir, karena pelaksanaan ini sudah kami lakukan dari tanggal 24 Agustus. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari hari pertama ya. Jadi alhamdulillah kalau terus continue mengikuti kegiatan pengabdian ini sampai di hari ketiga. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini hampir tidak berbeda dengan Ibu Yulia ya, jadi bukan bentuk pelatihan, bukan bentuk pengayaan, tapi memberikan materi yang berupa informatif saja kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu hanya sekedar menyimak dan melihat saja bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan lagi lebih dalam. Jadi bukan bentuknya seperti pelatihan pada kegiatan sebelumnya, mungkin kemarin ada yang Bapak Ibu diberikan berbagai macam hal-hal baru juga gitu ya. Jadi di sini mungkin pada hari ketiga ini materinya sedikit lebih santai. Baik, saya akan memulai, mohon izin untuk screen sharing. Ya, apakah sudah tayang di layar Bapak Ibu ya? Sudah, Bu. Oke, Bapak Ibu bisa melihat di sini judul yang akan saya sampaikan. Kalau tadi Bu Yulia tentang bagaimana pembelajaran HOTS dan penguatan pendidikan karakter begitu ya. Kalau saya ini lebih ke kegiatan sosial saja, di mana saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai ekoliterasi. Tapi harapan saya juga ketika Bapak Ibu mendengar ekoliterasi bukan hal baru lagi gitu ya. Jadi sudah familiar ini. Hanya saja saya ingin sering-sering menggaungkan agar lebih familiar lagi di sekitar Bapak Ibu. Ya. Judul yang saya angkat pada kegiatan pengabdian masyarakat di tahun 2021 ini adalah pemanfaatan video sosialisasi bertema ekoliterasi untuk peserta didik sekolah dasar. Jadi 3 tahun belakangan ini memang saya sering mengangkat penelitian maupun pengabdian maupun beberapa artikel yang sudah saya keluarkan bertemakan ekoliterasi. Bukan hal yang saya berhenti di situ-situ saja sebenarnya, tapi ternyata ekoliterasi ini terlalu luas dan banyak sekali yang bisa kita bahas bersama-sama khususnya untuk lingkungan sekolah dasar dulu. Baik itu untuk gurunya, untuk sekolahnya, atau peserta didiknya, atau untuk pemangku kepentingan lain yang ada di sekitar sekolah. Kenapa saya memilihnya di kali ini untuk peserta didik? Karena pada tahun sebelumnya saya sudah pernah mengangkat bagaimana mengupayakan atau mengembangkan keterampilan berekoliterasi untuk sekolah-sekolah yang berada di sekitar daerah kepulauan. Waktu itu saya mengambil kegiatan ini untuk sekolah-sekolah yang ada di Pulau Seribu, jadi karena di situ mayoritasnya adalah memang lingkungan pesisir begitu ya, jadi banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, setiap kondisi geografis ini punya pandangan ekoliterasi yang berbeda-beda, tetapi tujuannya tetap terarah ya, bagaimana kita ingin melestarikan lingkungan. Baik, perkenalkan tadi saya beberapa menit sudah panjang lebar, tadi Pak Komar juga sudah menyampaikan ya, saya dengan Tunjung Sari Saringtia, saya rekan dari Bu Yulia juga.
kami sering berkecimpung dalam kegiatan bersama ya Bu Yulia. Jadi kali ini kami dipertemukan kembali, alhamdulillah. Ya, adakah di sini Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar ekoliterasi itu apa? Karena biasanya kalau kita mendengar literasi, identik sekali dengan pembelajaran yang digaungkan pada awal-awal perkenalan kurikulum 2013 ya. Jadi ada gerakan literasi, gerakan literasi. Nah, memang kita mengambil dari kata literasi. Literasi itu artinya adalah peduli ya, peduli atau sadar untuk mencari tahu. Nah, biasanya kalau dalam kegiatan di sekolah dasar dimasukkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran yang lainnya ya, untuk menumbuh kembangkan sikap literasi. Jadi benar-benar mau mencari informasi melalui budaya membaca. Biasanya seperti itu. Tapi kalau dengan saya, karena saya sedang menggaungkan ekoliterasi, ini diambil dari dua kata, di mana kata eko berasal dari kata ekologi, artinya lingkungan. Sementara literasi itu adalah sekilas mengenai melek atau sadar akan lingkungan. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan atau melestarikan lingkungan sekitar dengan upaya-upaya sederhana yang bisa kita lakukan. Nah, karena di sini saya ingin menerapkannya pada siswa sekolah dasar, jadi di sini yang saya konsenkan bagaimana mengembangkan sikap ekoliterasi pada peserta didik di sekolah dasar. Kenapa di sekolah dasar ini penting harus sudah dikenalkan di ekoliterasi? Karena eh, saat usia di sekolah dasar, peserta didik di sini tempat untuk menumbuhkan karakter yang paling kuat. Perkembangannya juga begitu kompleks ya. Jadi betul-betul bisa kita manfaatkan untuk kegiatan yang positif. Salah satunya adalah kegiatan ekoliterasi ini. Macam-macam kegiatan yang bisa kita kembangkan dari ekoliterasi, baik itu dari berbuat langsung atau kita ajak untuk melihat lingkungan sekitar. Nah, bagaimana di lingkungan sekitar mereka, atau kita buat mini project. Nah, jadi banyak sekali. Nah, untuk kali ini saya ingin mengembangkan ekoliterasi ini melalui pemanfaatan video saja yang temanya ekoliterasi. Walaupun dalam meningkatkan atau menumbuh kembangkan sikap yang peduli lingkungan ini tidak hanya cukup dari tayangan video, tapi nanti Bapak Ibu bisa melihat dampak dari ketika anak-anak kita kembangkan sikapnya atau kita buka pikirannya melalui pemanfaatan video ini. Baik, untuk definisinya sendiri mungkin akan saya jelaskan lebih rinci ya mengenai ekoliterasi. Jadi di dalam judul ini saya mendefinisikan ekoliterasi adalah kesadaran yang dapat dimiliki oleh individu melalui proses pembelajaran sepanjang hayat yang pada akhirnya akan membentuk pengetahuan, sikap, watak, dan keterampilan dalam mengolah serta melestarikan alam. Jadi dalam pembentukan karakter seperti ini dan karakter lainnya begitu ya, bahwa tidak bisa hanya dalam satu fase, dua fase, atau dalam kegiatan pendidikan formal saja, tapi semuanya harus berlangsung selama sepanjang hayat mereka. Bagaimana caranya? Ya, jadi semuanya pemangku kepentingan, misalnya ya, ada pengawas atau dinas pendidikan, ada kepala sekolah, dan setiap anggota dari satuan pendidikan, ada orang tua, ada lingkungan masyarakat atau instansi-instansi yang menjadi mitra pada satuan pendidikan tersebut bisa berkontribusi langsung secara nyata untuk terus mengembangkan sikap-sikap ini. Jadi kita tidak bisa mengandalkan satu aspek saja, satu elemen saja, tidak bisa, tidak akan berjalan. Dan ini harus berlangsung secara kontinu. Nah, dalam mengenali ekoliterasi mungkin kita tidak bisa ya dengan definisi saja atau sekedar memperlihatkan beberapa kejadian-kejadian yang sudah berlalu, tapi bisa juga kita berikan mengenai isu-isu kritis yang sedang trending mengenai lingkungan. Misalnya, sekarang ini bumi sedang dicoba ya
sementara hampir rata seluruh dunia mengalami pandemi yang sedang berlangsung terus-menerus. Mungkin di beberapa bagian dunia sudah, bisa ditangani, tapi di Indonesia untuk pandemi Covid seperti ini, mungkin masih terus berupaya bagaimana menghentikan pandemi ini, dengan cara-cara yang efisien. Kenapa bisa ada pandemi seperti ini? Nah, ini juga menjadi isu-isu yang menarik untuk, peserta didik. Oh, ternyata, pandemi ini berasal dari virus. Virus juga adalah makhluk hidup yang sifatnya mikroskopis. Eee, Dia memang makhluk hidup yang merugikan, tetapi bisa kita hentikan perkembangannya dengan gaya hidup yang sehat. Jadi kita meningkatkan gaya hidup. Jadi tidak sekedar, menjaga lingkungan sekitar untuk mendapatkan lingkungan yang baik, tapi bagaimana kita bisa menjaga, kualitas diri kita, kesehatan diri kita, agar bisa menciptakan lingkungan yang baik juga. Nah, ini kan salah satu isu-isu yang sedang trending di sekitar lingkungan kita. Atau, isu-isu yang, sifatnya lokal. Misalnya, Bapak Ibu di sini ada yang berasal dari Jakarta, atau dari, Bogor kemarin ya, tempat kita melakukan pembukaan kegiatan ini, atau di sekitarnya. Jadi kan punya, berbagai macam isu lokal ya, yang bisa dijadikan, eee, sebagai pertanyaan pemantik atau tema dalam menyampaikan, ekoliterasi ini seperti apa. Misalnya, dari pengelolaan sampah saja. Nah, anak-anak peserta didik di SD ini sudah mampu kok diajak diskusi mengenai pengelolaan sampah di sekitar lingkungan mereka. Apakah sudah baik? Apakah fasilitasnya sudah cukup? Nah, ini baru dari masalah sampah. Lalu dari saluran pembuangan atau sampai ke saluran air yang akan bermuara ke laut, misalnya seperti itu. Anak-anak ini juga sudah bisa diajak berdiskusi. Dari pemanfaatan, sumber daya alam, tumbuhan atau danau-danau di sekitar, apakah ini, pelestariannya sudah bagus, perlindungannya juga sudah bagus gitu ya. Jadi ini bisa ditingkatkan terus-menerus kalau anak-anak ini sudah, sering kita libatkan bagaimana ekoliterasi ini terus berjalan, eee, di sekitar mereka, seperti itu ya. Nah, adapun komponen-komponen dari ekoliterasi yang bisa kita terapkan pada peserta didik kita, di antaranya adalah, memberikan implikasi. Lalu, setelah itu kita memberikan pengetahuan ekologis, memberikan juga pengetahuan mengenai sosial politik. Apakah dari hal-hal seperti ini ada dampaknya pada lingkungan sekitar kita, begitu ya. Jadi ekoliterasi ini tidak semata-mata tentang lingkungan, tentang alam, tentang makhluk hidup, tapi ternyata mencakup semuanya. Selanjutnya kita berikan juga pengetahuan permasalahan lingkungan. Ada apa aja sih masalah-masalah di lingkungan kita? Kenapa bisa begitu? Nah, kalau ini didiamkan akan menyebabkan apa? Nah, bagaimana cara kita untuk menangani permasalahan ini? Jadi betul-betul, sering kita libatkan. Dan kita juga terus mengasah kemampuan kognitif peserta didik kita. Jadi kadang orang bisa peduli dengan lingkungannya, masyarakat bisa peduli, masyarakat bisa bergerak ini karena memang punya pondasi yang kuat. Dari mana pondasi itu? Dari pondasi kognitif mereka, pengetahuan mereka. Dari pengetahuan inilah mereka nantinya bisa menerapkan pada bentuk, kegiatan sehari-hari. Jadi, betul, kalau sering kita melakukan penyuluhan mengenai lingkungan, mengenai, eee, apa ya, permasalahan-permasalahan lingkungan yang lain atau kegiatan yang lain. Jadi, dalam konteks kemampuan kognitif ini tidak hanya untuk komponen ekoliterasi, tapi untuk seluruhnya, untuk semuanya, bahwa pengetahuan dan pemahaman ini penting sekali kita miliki untuk bekal hidup di masa yang akan datang. Jadi nantinya akan mencerminkan sikap-sikap yang bijak juga. Beda dengan orang-orang yang mungkin belum sempat terbekali atau belum punya kesempatan dapat bekal dalam meningkatkan kemampuan kognitifnya. Nah, ini juga akan mencerminkan sikap-sikap mereka seperti apa. Jadi karena kita ada di sekitar, eee, lingkungan
pendidikan, saya rasa kita harus punya sikap yang lebih unggul dibanding orang-orang yang berkecimpung di lingkungan-lingkungan yang lain, atau kita bisa memberikan kontribusi yang baik juga untuk lingkungan sekitar kita karena kita punya bekal yang lebih dari mereka. Nah, di sini ada 5 hal utama untuk mengembangkan sikap ekoliterasi pada peserta didik. Jadi, bagaimana peserta didik kita ini bisa kita tingkatkan, kemampuan ekoliterasinya atau kesadaran ekoliterasinya ini dari 5 hal. Jadi tidak bisa dari satu hal saja, semuanya harus saling mendukung. Nah, ada 5, di antaranya adalah kita harus menumbuhkan sikap empati dulu kepada mereka. Jadi, sikap peduli, sikap, eee, apa ya, ya empati begitu ya. Jadi bagaimana kita menumbuhkan sikap seperti itu kepada peserta didik. Lalu memberikan pembelajaran praktik dan berkelompok. Nah, di sini jadi dalam kegiatan praktik dan berkelompok, anak-anak ini atau peserta didik ini bisa kita libatkan dengan kegiatan mini project. Diberikan kegiatan yang nantinya ada hasilnya, sementara setelah melakukan itu mereka bisa, mendapatkan atau bisa menginformasikan apa yang sudah mereka kerjakan. Di sini tidak hanya bisa mengembangkan sikap ekoliterasi, tetapi mereka juga, jadi punya rasa tanggung jawab, jadi punya rasa peduli karena tahu prosesnya seperti apa. Selanjutnya, kita juga harus memberikan pembelajaran secara nyata. Jadi setelah kita banyak, lakukan Satu per kegiatan empat kira-kira jadi berapa per 100? eee, jadi, pembelajarannya ini karena kita minta pembelajaran secara nyata, jadi memang harus sering kita libatkan dalam pemecahan masalahnya, dalam, menyelesaikan proyek-proyek yang sudah ditentukan oleh guru atau, tim-tim yang sudah, mengembangkan proyek-proyek tersebut. Nah, dari ketiga hal ini, setelah kita memberikan dasar-dasar seperti empati, pembelajaran praktik dan berkelompok ya, ada sikap tanggung jawabnya juga, terlibat secara langsung. Harapannya setelah itu adalah peserta didik memiliki rasa tanggung jawab juga yang tinggi. Dan ini harus dijalankan secara kontinu, jangan sampai proyek selesai, ya sudah tidak ada pemantauan lagi. Nah, ini akan menjadi hal yang sia-sia begitu ya. Selanjutnya, kita juga melibatkan mereka dalam pengelolaan lingkungan. Nah, carilah lingkungan yang tidak usah terlalu jauh dari lingkungan mereka ya, kita bisa mengandalkan lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan sosial yang lain. Jadi, boleh kita melihat lingkungan sekolah, apa ya yang harus kita, lestarikan atau kita pertahankan kebersihannya kalau memang ternyata sekolah itu sudah unggul untuk lingkungan, sekitarnya, atau masih ada beberapa masalah yang ditemukan. Bagaimana melestarikan, kondisi yang nyaman untuk, MCK, untuk lapangan, untuk kantin, ini baru di lingkungan sekolah saja. Jadi kalau untuk peserta didik tidak usah berat-berat memberikan proyeknya. Tapi kalau kita punya waktu lebih, ada dana lebih, situasi memungkinkan, kita boleh mengajak peserta didik kita untuk pergi keluar, melihat, berbagai macam permasalahan lingkungan. Boleh itu lingkungan yang memang sudah kondusif atau memang itu lingkungan itu yang, eee, ada di daerah-daerah yang tidak biasanya, seperti itu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman kalau ingin mengeksplor, mengembangkan berbagai macam kegiatan proyek, bisa mengambil salah satu tema seperti ini. Nah, dari judul tadi, karena saya ingin mengembangkan video pembelajaran yang bertema ekoliterasi, nah video tersebut tidak hanya, maksudnya tidak langsung bisa membentuk kesadaran ekoliterasi yang tinggi dalam, pembentukan sikap di peserta didik. Kenapa? Karena dari 5 hal utama ini kalau video itu mungkin baru sampai di sini, baru sampai meningkatkan empati mereka. Jadi karena ini, kegiatan yang akan saya kembangkan secara kontinu, satu-satu akan saya, kupas begitu ya. Pada kegiatan kali ini kita memberikan videonya dulu, kita membangun, persepsi kognitifnya dulu, memberikan kesadaran dulu, nanti setelah mereka punya modalnya, saya akan memberikan kegiatan yang, satu tingkat lebih tinggi lagi, melibatkan sampai nantinya mereka, punya sikap tanggung jawab dan sadar untuk menjaga lingkungan sepanjang hayatnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan ini dan adapun video oh maaf masih ada beberapa materi yang bisa saya sampaikan. Nah,
Bagaimana menerapkan ekoliterasi di sekolah dasar? Nah, salah satunya kita bisa melakukan kegiatan ini dari muatan IPA, gitu ya. Jadi kita dijembatani dalam muatan pelajaran IPA di sekolah dasar. Seperti apa contohnya? Yang pertama, mengajak peserta didik untuk memelihara lingkungan, lalu menjaga kelestarian lingkungan, peduli akan kebersihan lingkungan, menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan. Jadi kadang ada yang suka iseng kali ya, ada kucing lewat langsung diusir gitu ya, sehingga kucingnya kaget langsung pergi lompat-lompat sampai ke taman, sementara taman itu sedang dalam proses pemeliharaan, jadinya menyebabkan entah tanamannya rusak atau ada tanaman yang miring, jadi seperti apa. Nah, ini mengganggu kelestarian lingkungan sekitar gitu misalnya. Atau ada yang iseng sambil jalan lewat, tangannya sambil iseng metik-metik daun. Nah, ini kan juga akan mengganggu nantinya dalam kelestarian lingkungan. Jadi sikap-sikap dari hal-hal kecil tersebut yang memang harus kita perhatikan dan kita tanamkan pada peserta didik kita. Selanjutnya, ada peduli terhadap perkembangan isu-isu lingkungan hidup. Nah, ini mungkin dari guru, dari pihak sekolah, dari mitra yang ada di sekitar sekolah, kita bisa sama-sama memberikan penyuluhan atau memberikan kegiatan seperti diskusi secara massal mengenai lingkungan sekitar. Setelah itu kita libatkan peserta didik kita untuk berbuat langsung dari hal yang paling mudah yang bisa mereka lakukan, serta menerapkan pola hidup sehat. Jadi bagaimana nanti ketika mereka sudah sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, mereka juga sadar untuk menjaga pola hidup sehat mereka. Kan pola hidup sehat juga banyak sekali macamnya ya, dari memilih pola tidur, ya bagaimana menjaga tidur yang baik, tidur yang cukup, memilih makanan yang sehat dan baik ya, halal, baik dan sehat. Jadi karena banyak sekali macam-macam makanan, tapi ada jenis-jenis makanan yang tidak sehat begitu ya. Jadi nanti peserta didik mulai terbiasa memilih segala sesuatunya yang baik atau memilih menerapkan budaya cuci tangan. Ternyata setelah kita mengalami pandemi seperti ini, ternyata hal yang paling mudah kita lakukan, cuci tangan ini bisa menjadi pencegahan utama pada penularan pandemi COVID. Nah, ini nantinya akan bisa mereka terapkan secara terus-menerus dan bisa ditularkan juga kepada orang lain. Ya, adapun sikap peduli lingkungan yang bisa kita lakukan pada peserta didik kita dari 3 hal yang paling mudah ya. Kalau dulu kita sering mengenal istilah 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, ini contoh-contohnya yang bisa kita berikan. Macam-macam aktivitasnya adalah kalau di reduce itu kita bagaimana cara kita ini mengurangi sampah. Jadi memanfaatkan kembali atau jangan sampai kita membuat produk yang akan menghasilkan sampah. Jadi seperti kita mulai mengurangi penggunaan plastik. Contohnya untuk wilayah Jakarta, Depok, Bogor nih yang saya tahu, untuk ke beberapa minimarket sudah mulai digalakan penggunaan plastik ya, jadi tidak ada lagi. Jadi sudah ditawarkan penggunaan paper bag. Nah, jadi karena plastik ini memang lama sekali diolahnya untuk dileburkan di muka bumi ini, jadi kita tidak ada kesempatan lagi ya. Jadi bagaimana melindungi bumi ini, kita memilih pengurangan penggunaan plastik. Selanjutnya reusing, penggunaan kembali. Jadi ketika kita menemukan beberapa produk yang masih bisa kita manfaatkan, kita gunakan, apalagi sampai pada akhirnya memiliki nilai ekonomis yang tinggi, silahkan kita buat produk-produk tersebut menjadi hal-hal yang bermanfaat. Nah, contohnya ini dari pembuatan rumah burung gitu ya. Jadi bisa menggunakan kardus gitu ya untuk dimanfaatkan menjadi rumah burung atau yang lainnya. Kalau di sekolah dasar saya rasa banyak sekali pemanfaatan hal-hal ini yang bisa kita terapkan menjadi sebuah proyek pada peserta didik kita. Kita bentuk kelompok, kita siapkan kalau temanya misalnya kita buat tema minggu ini kita memanfaatkan barang yang terbuat dari kardus. Silahkan kardus bekas dikumpulkan. Jangan minta mereka untuk beli kardus baru karena banyak juga yang menjual kardus baru. Jadi pemanfaatan kardus bekas. Silahkan digunakan untuk apa saja, ada hasilnya, boleh diaktualisasikan.
Dan yang terakhir adalah recycling. Nah, di sini bagaimana kita mengumpulkan barang-barang yang memang bisa mengancam kelestarian lingkungan kita ya. Jadi pertama ada plastik, ada barang yang terbuat dari beling, dari kertas, dari logam. Jadi silahkan nanti dikumpulkan, lalu bisa kita apakan nih barang-barang yang dari plastik, dari gelas, dari kertas, dari logam. Nah, silahkan nanti anak-anak bisa mengelompokkan, bisa menuangkan ide-idenya, serta bisa mempraktikkan pemanfaatan barang-barang ini untuk kelestarian lingkungan. Nah, jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan secara singkat mengenai ekoliterasi. Sebelum saya akhiri, saya ada video juga yang akan saya tayangkan. Ya, apakah terdengar? Terdengar ya? Adik, ayo bangun, kita lari pagi yuk. Apa sih Ella, ini kan hari libur, Adi mau tidur aja di rumah seharian. Ih, Adi bangun yuk, temenin Eza lari pagi. Nanti habis lari kita beli es krim. Ah bener, beli es krim 2 ya. 1 aja, nanti kebanyakan makan es krim malah sakit perut. Iya ada 1. Berangkat. Lihat, kok dia buang sampah sembarangan sih, Kak? Iya ya, padahal kan sudah ada tempat sampah. Lihat, itu ada profesor. Profesor, lagi apa? Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Hah? Banjir? Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, kita beli es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Ega, adik, kalau tamannya bersih, jadi enak dilihatnya kan? Iya ya, betul. Teman-teman, tahu tidak? Orang yang suka membuang sampah sembarangan, apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah litter. Profesor, lihat itu ada yang dekat. Aduh, Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Tapi kalau dicuci gimana? Itu ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. teman-teman semua, jangan lupa untuk menjaga kebersihan ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ingat, kalau buang sampah sembarangan, akibatnya bisa Jadi banjir ya. Karena banyak penyakit. benar. Kalian semua Kamu di media
Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai paparan saya pada kegiatan pengabdian kali ini. Nah, sampai di sini tadi ingin melanjutkan paparan yang pertama juga karena belum ada sesi tanya jawab. Mungkin bisa saya kembalikan kepada Pak Komar. Ya, terima kasih atas pemaparannya dari Bu Tunjung Sekaringgias. Sangat bermakna ya pemaparannya dari Bu Tunjung. Tadi juga sudah diingatkan kita harus mulai dari untuk mencapai hal-hal besar kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Nah, silakan Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab saya buka. Silakan untuk yang mau bertanya bisa mengangkat tangan. Ini sudah ada yang belum angkat tangan. Bisa lewat chat juga. Nanti bisa saya bacakan kalau di kolom chat. Silakan untuk 3 orang penanya. Silakan Bapak Ibu. Jika ingin bertanya, boleh bertanya langsung, boleh lewat kolom chat. Atau sambil menunggu pertanyaan, saya ingin berdiskusi dengan Bu Yulia. Tadi sangat menarik materinya dan judul yang luar biasa juga untuk syarat kelulusan menuju program doktoral ya, Bu Yulia. Bagaimana Bu Yulia dalam pemanfaatan apa namanya ya? Sekarang yang lagi trending ya HOTS begitu. Jadi bagaimana sih kendala-kendala atau memulai mengajak peserta didik kita untuk berpikir secara HOTS ini Bu Yulia di peserta didik sekolah dasar? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, Bu Tunjung, di dalam diri setiap anak itu punya banyak imajinasi, punya banyak kreativitas, punya banyak ide-ide yang tidak bisa kita salurkan, yang dipendam, yang yang terkungkung gitu cara berpikirnya, yang kita batasi gitu. Padahal dalam setiap diri anak itu punya potensi-potensi yang hasilnya itu nggak kita duga-duga gitu. Kayak tadi ada anak yang milih dia milih bola panda karena dia suka dengan hewan panda, menurut dia itu lucu gitu hewan panda. Dia coba secara visual memvisualkan wujud panda itu dalam mini project STEM, bola lampu, aliran listrik, matematika, sains, gitu kan, seni, terus teknologi, untuk membuat suatu proyek memvisualisasikan cara dia melihat hewan panda yang imut dan lucu itu gitu. Dan siapa sangka Mbak Tunjung ada satu lainnya karya anak saya gitu, anak penelitian gitu, dari bola lampu itu bisa menghasilkan uang yang dibeli oleh orang lain terhadap hasil karyanya gitu. Itu kan salah satu kemampuan untuk kalau dalam literasi namanya literasi finansial. Bagaimana dalam suatu proyek itu bisa menghasilkan suatu dalam bentuk uang gitu, misalnya dalam suatu soft skill, hard skill yang mempunyai nilai yang dibayarkan dalam bentuk uang. Nah, itu sebenarnya yang harus kita bangun, yang harus kita sadar sebagai seorang guru, bagaimana kita menurunkan sedikit egonya gitu, menurunkan bukan mencoba untuk memasuki ke dunia anak, untuk berinteraksi, untuk memahami, untuk menggali hal-hal yang spektakuler yang terkadang yang nggak terduga-duga dalam diri setiap anak gitu, Tunjung. Jadi ternyata hal yang
mudah sebetulnya, tapi kalau kita tidak tahu caranya, ini nggak akan Iya, berjalan begitu iya. ya. Terkadang kita yang terlalu memaksakan sebagai seorang guru, anak harus mengikuti kemauan kita. Padahal ya itu, ke dalam kemampuan berpikir, ekoliterasi, itu sebenarnya hal kecil yang berimpact jangka panjang, yang berdampak jangka panjang terhadap pengetahuan anak itu. Bukan hanya dia mengetahui, bukan hanya dia mampu, tapi bisa meng-apply itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu merupakan suatu hal penting dalam proses pendidikan. Benar gitu ya Bu Tunjung ya? Iya, betul. Karena memang apa ya, saya tetap mencari tahu ya, seberapa penting sih kegiatan-kegiatan yang kita berikan ini untuk peserta didik, khususnya kan di sekolah Iya, dasar. Misalnya HOTS, mhm. apa sih Bu yang bisa menjadikan bekal mereka ketika kita memberikan keterampilan HOTS kepada peserta didik di sekolah dasar? Nah, mungkin Bu Yulia ini kan karena sudah turun langsung ke lapangan, sudah menganalisis sampai mengkaitkan dengan berbagai macam teori pendukungnya. Ini saya rasa Bu Yulia bisa menyampaikan nih manfaat apa yang bisa kita dapat setelah kita menerapkan pembelajaran atau kemampuan berpikir anak-anak secara HOTS ini, Bu Yulia? Bagaimana? Dalam mengaplikasikan di lapangan hasil penelitian itu sangat banyak sekali manfaatnya, Bu Tunjung. Tadi siapa sangka materi matematika yang tentang bangun ruang saya kaitkan dengan IPA, saya kaitkan dengan seni, saya kaitkan dengan teknologi, saya kaitkan dengan engineering, itu ada merangkul semua semua kalau dalam kecerdasan majemuk itu ada namanya kinestetik, kemudian matematika, interpersonal, dan itu akan terlihat dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan STEM yang saya coba kembangkan di sekolah dasar ini, Bu Tunjung. Dan di dalam hasil penelitian ini, poin penting yang saya tegaskan kepada semua guru, kepada Bapak Ibu, mohon sekali untuk menurunkan sedikit egonya dan mencobalah untuk memasuki dunia anak, mencoba menggali, mencoba mengeksplor apa yang ada di dalam pikiran anak, apa yang ada di dalam diri setiap anak, itu sebenarnya sudah ada pengalaman-pengalaman itu yang dia dapatkan dalam lingkungan sehari-hari. Kita coba untuk masukkan ke dalam proses pembelajaran. Seperti tadi juga ada contoh membuat miniatur rumah dari stick ice cream. Itu materinya tentang bangun ruang limas, tapi membuat suatu proyek bangunan, dan dia ingin sekali buat villa seperti di Bali. Imajinasinya itu bilang bahwa karena selama masa pandemi ini saya nggak bisa jalan-jalan Ibu sama keluarga, jadi saya coba untuk buat miniatur rumah villa, karena saya juga pernah pergi ke Bali, saya lihat villa-villa di Bali itu seperti ini Ibu, jadi saya kangen selama masa pandemi ini saya nggak bisa keluar Ibu, nggak bisa jalan-jalan. Nah, ada lagi siswa saya Bu Tunjung, dia punya cita-cita ingin sebagai arsitektur, jadi ini nggak tershoot videonya, dia ingin sekali menjadi arsitektur, dia coba membuat minimalis, rumah-rumah minimalis, desain-desain rumah minimalis, dia buat dalam suatu proyek rumah minimalis di tengah kota. Jadi memang banyak sekali ide-ide yang sebenarnya ada dalam diri setiap anak. Hanya guru saja yang kurang untuk mengeksplor itu. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, mari kita turunkan sedikit egonya dan mencobalah untuk berinteraksi dan mencobalah untuk menggali potensi dalam ada diri setiap anak. Itu sih poin pentingnya Bu Tunjung. Luar biasa Bu Yulia. Jadi mungkin ya dari kami yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa banyak sekali cara dalam menerapkan pembelajaran. Terutama harus kita sesuaikan dulu dengan kebutuhan peserta didik. Oh ternyata cara-cara yang sudah-sudah ini sudah pernah kita coba dan ada juga nih yang belum maksimal begitu kan. Jadi baiknya kita tetap berupaya berinovatif menggunakan cara-cara baru yang sedang
tren dan bisa dikolaborasikan dengan kegiatan lain. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu di sini, saya yakin di sini adalah guru-guru yang luar biasa semua yang sudah banyak melakukan kegiatan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menunjang kualitas pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Silakan kita di sini sama-sama sharing atau berdiskusi, boleh berbagi pengalamannya kepada Bapak Ibu. Seperti apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Mungkin terkait dengan, karena di sini kami ada 2 tema tadi ya, bagaimana dengan kegiatan pembelajaran berbasis HOTS, atau kegiatan tentang pelestarian lingkungan, silakan. Atau mau di luar itu kalau ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu juga kami perkenankan, silakan. Atau sudah ada Pak Komar yang mau bertanya?